Oke, ya seperti di judul kita lihat. Di sini kita akan masuk ke tutorial dasar React.js di tahun 2024, tentunya sampai 2025. Saya yakin masih worth it lah untuk kalian pelajarin ya. Jadi kita bakal beberapa menggunakan React.js ya untuk mempelajari apa sih itu React.js di tutorial kali ini. Secara dasar-dasarnya aja, secara konsep dan apa aja sih yang harus kalian kuasain terlebih dahulu untuk pemula. Dan ya mungkin kalau kalian lihat di sini ada beberapa text tag ya yang saya pakai. Ada React.js ini icon di sudut kiri atas. Terus ada Tailwind, HTML5 dan CSS. Jadi kenapa saya menjelaskan ada taruh icon-icon ini? Saya merasa untuk mempelajari React.js kayaknya ini udah menjadi suatu dasar ya. Harus mempelajari Tailwind, kita harus kuasain HTML terlebih dahulu dan CSS terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau kalian ingin ikut ya, ini kalian harus kuasain Tailwind dulu. Jadi React.js ya, itu secara umum itu merupakan dia bukan framework, tapi dia itu lebih dibilang UI library sih, JavaScript UI library. Jadi itu dia tentu kalian ada lihat ya React.js, jadi dia berbasis JavaScript. Tentunya nggak hanya JavaScript, tapi berbasis TypeScript juga bisa. Dan ya dia itu berbasis JavaScript, di mana dia itu membantu kita untuk membuat suatu komponen UI library sehingga membantu kita membentuk suatu UI yang lebih dinamis, interaktif karena ada bantuan JavaScript. Dan tentunya ini juga mempermudah kita dari segi pengembangan suatu website gitu. Saya kembali ke website utama dari React.js, dokumentasi utamanya. Di sini menyatakan React itu merupakan library JavaScript ya untuk merender suatu user interface atau UI, di mana UI-nya itu dibuat dari unit terkecil. Nah, unit-unit terkecil seperti button, teks, gambar-gambar, ada div gitu ya, itu disebut dengan komponen. Di mana komponen ini bisa di dalam komponen. Komponen itu bisa di dalam lagi dalam komponen. Dan itu makanya disebut nestable ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam seperti itu. Ya, jadi apa sih pembeda React.js dengan website biasa gitu kan? Nah, jadi yang pertama ya, React.js itu menggunakan yang namanya fitur virtual DOM ya, virtual DOM. Jadi tulisannya seperti itu. Virtual DOM. Nah, itu. Jadi kalau kalian kenal virtual DOM ini, itu namanya Virtual Document Object Model gitu. Jadi di website HTML itu kan ada DOM ya, yang bisa kita akses menggunakan ID biasanya. Dan ya, kita di React mengenal virtual DOM. Jadi, maksud virtual DOM itu, kita hanya merender atau melakukan perubahan pada suatu state yang melakukan perubahan. Nah, misalnya, suatu website kita terdiri strukturnya sepertinya. Jadi div, di mana divnya itu membungkus 3 div lain, dan satu div ini ada span. Nah, span ini kita tambahin, di dalamnya ada span lagi. Nah, jadi yang dibaca, itu yang setelah dibaca saja, dan kita render. Jadi yang di render yang mananya? Yang di bagian sininya saja. Tidak secara keseluruhan halaman Anda, gitu. Nah, itulah mengapa React.js ya menjadi salah satu yang powerful ya, karena dia menggunakan virtual DOM gitu. Dan tidak seperti website biasa, seperti mungkin pada PHP, pada HTML dasar gitu, itu kan merender secara keseluruhan ya satu halaman gitu. Nah, inilah alasan kenapa virtual DOM di React.js sangat luar biasa ya penemuan teknologinya. Dan di React.js itu kita juga mengenal yang namanya single page application atau SPA. Jadi setelah virtual DOM ya, virtual DOM itu bayangkannya pada satu komponen jika terdapat perubahan, oh hanya perubahannya pada bagian itu saja. Nah, single page application ini itu berbeda ya. Jika jika kalian perhatikan pada website biasa pada umumnya seperti PHP atau HTML dasar, itu mereka menggunakan titik HTML. Dan pada React.js itu cuma ada satu saja file HTML-nya. Dan di sini untuk melakukan perubahan pada setiap patch itu hanya di render saja pada bagian tersebut gitu. Jadi contohnya nih ya, secara konsep ya, ini tahap-tahapannya. Jadi patch-nya di load dulu secara keseluruhan dan tampilkan data halaman yang diinginkan. Kemudian ketika terjadi perpindahan, dia hanya meload JavaScript-nya saja. Jadi yang di load itu JavaScript, data JavaScript-nya. Kode JavaScript bukan HTML-nya gitu. Dan dia bakal masuk tampilkan JavaScript yang ingin ditampilkan gitu. Nah, mungkin agak secara ini agak pusing ya, tapi nanti saya coba paparin. Selain itu juga, misalnya ya, ini pada tampilan home page ya. Jadi ini home page.
Di sini ketika menggunakan PHP atau teknologi lainnya yang saya ketahui ya, itu tentunya mereka melakukan about page ya. Di sini mereka bakalan ketika kita pindah dari home page ke about page, dia tuh bakalan ngerender semuanya. Nah, sedangkan pada SPA atau seperti React.js, kita bisa saja mengganti tampilan yang diganti saja seperti ini. Misalnya pada saat di about, nah ini datanya tidak ada gitu. Nah, yang di render tuh yang mana? Yang di sininya saja. Yang navbar dan footernya dia nggak ke render lagi gitu. Nah, itulah overpower dari SPA itu sendiri. Luar biasa ya dari React.js ini teknologinya. Sehingga ya dari SPA ini membantu kita melakukan apa ya namanya, renderingnya tuh lebih cepat. Jadi di sini itu kita setiap perpindahan itu tidak melakukan reloading ya, tapi lebih dikenal dengan re-rendering. Nah, contohnya nih, saya mungkin mau contohin ya. Nah, ini yang menggunakan teknologi React.js dan kalian bandingkan dengan website yang tidak menggunakan React.js gitu ya. Contohnya DPR RI ya. Gitu. Nah, contoh ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya di sudut atas ini, ketika kita melakukan perpindahan suatu URL gitu, kalian lihat ya, ini ada suatu reloading ya, karena dia reloading dan dia bakalan ngerender atau ngeload data-data dari satu HTML ini, semuanya di loading. Nah, sedangkan pada website yang menggunakan React.js gitu, kita coba contohin pada ketika pindah ke tab service, kalian lihat itu lebih cepat ya dan tidak ada proses reloading sama sekali. Dan ini kalian bisa perhatikan dia benar-benar lebih cepat gitu, lebih smooth. Nah, kalian bisa bandingkan ya. Contoh aja kita hitung 1, 2, ya sekitar 2 detik ya baru selesai secara keseluruhan. Dan kita bandingkan dengan ya, tidak sampai 1 detik gitu. Jadi SPA ini benar-benar cepat, super duper cepat gitu. Nah, itulah juga alasannya kenapa hampir saat ini saya rasa semuanya mendukung framework lainnya gitu di JavaScript itu sudah nerapin yang namanya SPA gitu. Dan kita mungkin konsep terakhir ya yang perlu diterangin di React.js itu. React.js itu berbasis komponen. Tadi udah dibilang ya. Komponen itu apa? Nah, jadi misalnya pada suatu tampilan website kita memiliki layout seperti ini. Inilah setiap komponen. Kita bisa membuat ini sebagai komponen di mana nanti misalnya di sini ada icon di sini, profil gitu ya. Ini bisa kita sebut komponen kecil juga gitu. Jadi nested komponen. Jadi komponen dalam komponen. Dan ini juga bisa kita buat sebagai komponen sectionnya. Misalnya di sini ada gambar di sini. Nah, ini sebagai komponen juga bisa dan di sini sebagai teks juga bisa dijadikan komponen. Produk juga bisa, misalnya ada card. Nah, kelebihan komponen itu tuh ketika kita ingin menggunakan hal yang sama dengan kode dan styling yang sama gitu, itu kita tidak perlu melakukan copy codingannya yang sama gitu. Jadi banyak ya duplikat gitu kan. Dan sedangkan menggunakan card komponen, kita bisa tinggal ya seperti duplikat aja gitu. Komponennya digunakan dengan styling yang sama, namun datanya berbeda. Itu bisa ya. Jadi kita bisa buat komponennya dinamis. Dan ini juga bisa dijadikan komponen, footernya juga bisa dijadikan komponen. Nah, jadi itulah konsep dari React.js ya, secara teori. React.js itu berbasis komponen, virtual DOM, dan SPA gitu. Dan tentunya bahasa utamanya itu React.js, itu menggunakan JavaScript. Bukan bahasa Java ya, tapi JavaScript. Nah, mungkin kita bakalan lanjut aja ya ke gimana sih cara kalian install React.js. Kalau kalian buka di React Dev ini ya, dokumentasi React, kalian ingin mempelajarinya gitu. Ini ada nih tutorial menginstalnya, installation ya, start a new React project. Ini ya, kita bisa create. Kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya React.js itu bisa dibangun menggunakan beberapa cara. Bahkan di dokumentasinya sendiri itu menggunakan bukan menggunakan tag-nya sendiri gitu, yaitu Next.js. Dan Next.js tentunya lebih advance ya daripada React. Dan ya tuh lihat, kita nggak ada disarankan menggunakan create React app dari mereka sendiri gitu. Nah, tapi di sini daripada kita menggunakan create React app ya, biasanya udah tidak digunakan ya. Kita bisa menggunakan yang namanya dari Vite. Jadi Vite ini salah satu framework yang menyediakan beberapa framework lainnya gitu ya, yang bisa kita install gitu. Jadi kita coba aja langsung, kalian baca di dokumentasinya. Di sini ada cara installnya.
kalian install aja, copy. Jadi kalian harus install terlebih dahulu Node.js dan npm ya. Jadi kalian pastikan di itu kalian di di terminal kalian ya. Kalian sudah memiliki Node.js terbaru atau versi 18 ke atas dan npm ya. Jadi ada dua ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, oke. Ketika kalian udah ada dua itu, jadi kalian udah bisa nih, create Vite itu. Jadi kalian nggak perlu ya yang ini. Kalian enter aja dan nanti bakalan ada. Nah, kalian mau buat projectnya apa? Misalnya saya mau buat React JS dasar. Kalian tinggal pilih nih. Kalian mau pakai apa? Saya mau pakai React ya. Nah, ini ada JavaScript, SVC atau Remix atau TypeScript ya. Kalian pakai JavaScript aja biar dasar. Kalian tinggal tarik aja nih foldernya ke tengah. Kalian buka lagi terminal. Kalau mau cepat terminalnya, klik Ctrl J ya. Dan kalian tinggal install terlebih dahulu, npm install. Jadi ini bakalan menginstal package-package yang dibutuhkan ya dari package.json ini. Oke, setelah beberapa menit ya tadi agak gangguan, dia telah berhasil terinstall ya. Gimana sih mengetahui berhasil terinstallnya? Biasanya ada tanda di sini not module ya folder, dan ada banyak sekali package-package yang dibangun dari Vite Create App ini. Dan ya setelah udah jalan, kalian tinggal npm run dev gitu. Nah, di sini bakalan ada suatu port. Kalian tinggal kontrol, klik aja, dan dia bakalan nampil nih. Aplikasi pertama kalian dengan React.js yang dibangun menggunakan Vite. Nah, mungkin secara konsep di sini saya bakalan jelasin secara dasar aja apa sih struktur folder dari Vite React App ini. Jadi yang pertama kalian kuasain dulu, ini ada index HTML ya. Nah, index HTML di sini nggak ada nih. Kalian nggak ngoding di sini ya. Nggak bakal nyentuh index HTML. Tapi di sini kalian bakal lihat di sini. Kita ada suatu script yang diarahin ke main.jsx di sini ya, main.jsx. Dan di mana di sini ada satu div, ID-nya root gitu. Nah, kita coba baca di main.jsx ini ya. Nah, ini. Ini tuh apa? Ini tuh cuman menandakan virtual DOM-nya. Jadi dia bakalan render pada bagian mana gitu, pada bagian dokumen root ini ya. Jadi ketika ada perubahan pada bagian root-nya, maka kita render saja pada bagian root ini gitu. Sederhana ya. Jadi yang ditampilkan itu cuman di sini gitu. Jadi kita nggak butuh buat file-file baru kayak misalnya about.html dan lain-lain, itu nggak perlu ya. Jadi kita cuma perlu satu file aja, yaitu kalau kalian lihat di sini dia create root, kita render sesuatu pada get element by id tadi, dimana kita render ini app-nya ini. Yang strict mode ini diabaikan aja ya, karena ini memang bawaan dari default. Dan dia render dari app ini. App ini kita lihat dari file app.jsx. Bang, apa itu JSX gitu kan? JSX itu kurang lebih secara sederhana ya, itu merupakan gabungan dari JavaScript dengan HTML gitu. Itu sederhananya sekali. Dan kalian lihat di sini ya, kita baca app.jsx ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau ketika saya hapus data semuanya di sini. Oke, saya hapus semua. Dan saya ganti dengan A1 hello dunia gitu ya. Nah, ini kan ada error ya, hapus saja error biar terbiasa. Oke, aman. Kalian lihat hello dunia, ketika saya save ini bakal otomatis ke reload, jadi kalian nggak perlu reload browser kalian, dan ya ini otomatis tertampil sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Nah, itu dia jadi konsepnya ya, dari secara teori. Inilah konsep dari si tadi ya, virtual DOM ya. Untuk konsep SPA dan lainnya saya lanjutkan di video sesi selanjutnya.